تشغيل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على النبي. Banten ini terkenal dengan orang yang hebat, yang kuat melawan penjajahan Belanda, betul? Lama saya penasaran, bentuk orangnya, fisiknya, tubuhnya sama dengan orang Sumatera. Kenapa orang Banten ini terkenal luar biasa? Baru saya paham setelah sampai di sini. Kenapa? Karena makanannya luar biasa. Apa makanannya Pak Ustadz? Balok. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanannya bukan saja luar biasa, tapi makanan batinnya. Inilah poin yang keempat. Apa yang membuat mereka kuat? Mereka tidak takut mati. Kenapa mereka tidak takut mati? Karena mereka dekat dengan ulama. Ulama mengajarkan, kalau kamu mati melawan Belanda, kamu mati melawan Jepang, kamu akan mati syahid. Mereka tidak takut. Mereka lah yang berteriak melawan Belanda. Takbir! Allahu Akbar! Akhirnya Belanda pontang-panting mati semuanya. Tinggal terong Belanda. Serang Jepang! Akhirnya Jepang pulang ke Tokyo. Hilang semua. Lari sampai terbirit-birit. Tinggal sendal Jepang. Ini mesti kita pertahankan. Kita tidak lagi berhadapan dengan Belanda. Kita tidak lagi berhadapan dengan Jepang. Tapi kita berhadapan dengan mungkar, dengan kejahilan, dengan kebodohan, dengan kejahatan. Siap jaga persatuan, siap jaga NKRI, siap jaga alim ulama. Takbir. Ini Ustadz Somad tausiahnya dari pagi udah keberapa? Ini tausiah yang keempat. Dari mulai pagi tadi subuh, lalu kemudian lanjut kajian duha, lanjut kajian zuhur, sekarang kajian keempat. Saya sangka suara saya sudah habis. Ternyata tetap. Pertama karena doa ulama. Yang kedua karena dikasih makan durian. Rasanya gimana Pak Ustadz? Yummy. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang berkontribusi sehingga terwujudnya acara kita malam ini, mudah-mudahan dibalas Allah dengan kebaikan-kebaikan insya Allah. Banten sudah menjadi ikon, simbol santri. Kabupaten Pandeglang sudah menjadi ikon, simbol tempatnya para ulama. Kalau disebut Pandeglang, yang saya ingat adalah Kiai Haji Muhammad Dimyati. Kalau disebut Pandeglang, yang saya ingat adalah, yang terekam di kepala saya, negeri yang gak ada tempat maksiat dan dosanya. Betul omongan saya ini? Kalau tidak betul, katakan betul. Oh, nggak bisa Pak Ustadz. Kami orang yang tegak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka anak-anak mesti masukkan ke pesantren. Saya tadi sempat sowan, datang berkunjung. Ulama yang sudah meninggal dunia, saya datang berziarah. Saya bacakan Al-Fatihah, baca Qul Huwallah, baca Qul A'udzu Falaq, baca Qul A'udzu Birabbin Nas, baca pangkal Al-Baqarah, baca ayat kursi, baca ujung Al-Baqarah. Habis itu berdoa, setelah itu bertawassul. Allahumma inni atawassalu ilaika, aku bertawassul kepadamu bijahi waliyika saleh, dengan kemuliaan kedudukan walimu yang saleh Kiai Haji Muhammad Dimyati, anta yassir lana umurana wa taqdi hajatina wa tuballigh maqasidana. Maka yang sudah meninggal kita kunjungi, yang masih ada paku-paku negeri ini kita datang bersilaturahim. Ulama besar yang saya baca
kitab hadisnya setiap hari Rabu subuh di-streamingkan melalui channel Ustadz Abdul Somad. Setiap Rabu subuh saya baca kitab yang kecil saja hadis. Judul kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, ditulis oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, meninggal tahun 676, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi punya satu kitab berjudul Minhajut Talibin yang selalu disebut dengan kitab Al-Minhaj. Kitab Al-Minhaj ini disyarah, dijelaskan oleh ulama. Syarah yang pertama Tuhfatul Muhtaj, syarah yang kedua Nihayatul Muhtaj. Kitab Al-Minhaj, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj. Ketiga kitab ini sudah khatam dikaji di sini Ustadz Abdul Somad. Begitu disampaikan oleh Abuya. Mudah-mudahan anak-anak kita semua bisa bertalaki membaca kitab ini kepada Abuya, mengambil barokahnya insyaallah. Amin. Ada satu kitab, apa kata ulama? Man lam yaqra, siapa yang tidak membaca kitab ini, lam yakun syafi'iyan, maka dia tidak dianggap sebagai orang bermazhab Syafi'i. Imam Nawawi punya kitab yang lain, nama kitabnya Raudatul Talibin. Kitab Raudah disyarah oleh Imam Zakaria Al-Ansari. Kitab itu berjudul Asnal Matalib. Apa kata ulama? Man lam yaqra Asnal Matalib lam yakun syafi'iyan. Siapa yang tidak baca kitab Asnal Matalib, maka dia tidak dianggap orang bermazhab Syafi'i. Kitab Raudatul Talibin, kitab Asnal Matalib dikhatamkan di ma'had, di pondok kiai. Maka jangan sampai kita menjadi ayam mati di lumbung padi. Saya sangka kertas pertanyaan, ternyata tisu. Itulah hebatnya. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa makan kue bolu. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru ini ada yang ngantar tisu. Allahu Akbar. Kalau tidak dikasih tisu, nanti pasti masukkan ke YouTube, wajah Ustadz Somad kelihatan bercucuran kayak kena air hujan. Maka dikirimkan tisu. Kenapa Ustadz Somad kalau tausiah mesti ada lampu dari depan? Itu kan orang yang ada di sini silau melihat. Ini perlu saya jelaskan. Kalau nggak ada lampu menyala begitu, wajah Ustadz Somad kelihatan hitam. Nanti orang yang nonton bilang, memang benar ini Ustadz aliran sesat, wajahnya hitam. Jelas? Nanti kalau ada yang nanya bisa dijelaskan? Nanti anaknya nanya, mama, ya kenapa itu ada lampu? Kenapa ya, pokoknya ada aja. Ini bisa dijelaskan semua oleh ibu-ibu. Kenapa Ustaz mesti jelaskan sampai sedetail-detailnya, sampai lampunya, sampai tisunya mesti dijelaskan, supaya jangan ada fitnah di antara kita. Siap? Dalam bidang akidah, Pandeglang akidahnya adalah akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dalam bidang fikih, disinilah sarangnya fikih mazhab Syafi'i. Dalam bidang tasawuf, di sini adalah tasawufnya Sunni. Dari mana kiai? Mereka bersanad, bersilsilah. Syekhuna, alimuna, Abu Yamu tadi, dari mana mengambil silsilah tariqat Syadziliyah? Diambil dari Kiai Haji Muhammad Dimyati. Kiai Haji Muhammad Dimyati dari mana mengambilnya? Mengambil dari Kiai Dalhal Watu Congol. Kiai Dalhal Watu Congol mengambil dari mana? Mengambil dari Makkah Al-Mukarramah, dari silsilah ahli tariqah. Dalam satu pengamalan Qadiriyah wa Naqsabandiyah, dalam masalah zikir-zikir wirid, mengambil Syadziliyah. Tapi ketika almarhum ditanya, apa sebenarnya tariqah Kiai? Kiai Haji Muhammad Dimyati menjawab, aing teh tariqah ngaji. Ngaji. Makanya kalau ada orang Pandeglang tidak mengaji, segeralah pindah ke kabupaten lain. Karena di sini tempatnya orang ngaji, termasuk malam ini. Kalau memang malam ini kita ngaji, kenapa nggak pakai kitab? Ustadz Somad baca kitabnya nggak lancar, makanya dikemas dalam bentuk tabligh akbar. Tapi isi yang kita bahas ini insya Allah tidak keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini aliran sekarang sedang bertebaran luar biasa. Dulu kalau ada santri dilarang,
jangan ikut kajian si anu, dia bukan ahlus sunnah. Semuanya orang takut. Jangan baca kitab anu, dia bukan ahlus sunnah. Semua orang lari. Sekarang kalau kita kasih tahu, jangan dengar kajian si anu, dia bukan ahlus sunnah, langsung videonya dicari di YouTube, ditonton. Jangan baca kitab si anu, kitabnya bukan ahlus sunnah, langsung dicari PDF-nya, ketemu dan dibaca. Maka tidak ada jalan lain. Kita tidak bisa lagi membentengi dengan benteng pondok pesantren, tidak bisa lagi dengan tembok, tapi kita membentenginya dengan ngaji. Orang kalau tahu ini jam yang asli, maka insya Allah dia tahu mana jam yang palsu. Orang kalau sudah tahu ini cincin asli emas, mudah baginya untuk membedakan dengan yang palsu. Maka tidak ada jalan lain. Mari membaca akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena aliran-aliran yang keluar dari Ahlus Sunnah bertebaran di medsos. Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, macam-macam aliran. Tapi kalau anak kita ajarkan ke pesantren, ilmunya bersanad, membaca kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari dari Abdullah bin Maslamah, Abdullah bin Maslamah dari Imam Malik, Malik dari Abu Zinad, Abu Zinad dari Al-A'raj, Al-A'raj dari Abu Hurairah, Abu Hurairah dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.